Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya Anda untuk menambahkan kunci jawaban dan juga poin dari setiap soal di dalam sebuah Google Formulir ya. Khususnya Google Formulir ini mungkin digunakan untuk sebagai tes atau quiz ya, atau mungkin bahan lain yang digunakan untuk mengumpulkan nilai ya bagi proses belajar ataupun assessment ya, penilaian dan sebagainya. Baik, yang pertama kita lakukan tentu saja kita harus membuka Google Drive kita seperti ini. Lalu kita membuat sebuah file Google Formulir baru ya. Sebetulnya dengan menambahkan kunci jawaban dan juga menambahkan poin dari setiap soalnya itu sebetulnya akan memudahkan orang yang membuat Google Form ini, baik itu dosen, guru, ataupun siapapun yang tim penilai misalnya, mengurangi beban atau pekerjaan kita atau siapa yang membuat Google Formulir ini dengan mengurangi proses koreksi ya. Walaupun menurut saya proses koreksi itu bisa tetap dilakukan lagi untuk melihat sejauh mana hasilnya itu hanya di review saja sedikit, tidak dikoreksi secara lebih detail karena sudah dimasukkan kunci jawabannya dan poinnya di dalam Google Formulir ini. Baik, yang pertama kita buat dulu judulnya quiz bab 1 misalnya. Oke, ya kita buat namanya di sini. Lalu yang paling penting pertama adalah kita harus melihat settingan dari Google Form itu. Ya, dimana kita lihat settingan ada di sini. Di sini ada 1, 2, 3. Yang ketiga dari kiri ya, yang bentuknya seperti roda ini, gerigi ini, kita klik, situ akan muncul kata setelan ya. Lalu Anda lihat di sini ada 3 pilihan, ada umum. Sebaiknya Anda klik ini mengumpulkan email agar nanti respon bisa dikirimkan melalui email. Nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya ya. Dan kita berikan tanda terima respon ya. Ini artinya ketika seorang sudah mengisi Google Form ini, dia akan mendapatkan feedback ataupun email balasan yang berisi tentang jawaban atau isian dari tes ataupun Google Form yang sudah dia isi ya. Jadi dia ada mendapatkan kopinya. Jadi akan ketahuan siapa yang sudah mengirimkan, siapa yang belum. Oke, yang kedua, kita harus membatasi kalau sebuah tes atau sebuah penilaian lebih baik dibatasi 1 tanggapan. Artinya apa? Peserta atau orang yang mengisi Google Form ini hanya boleh mengisi 1 tanggapan atau respon dengan email yang sama ya. Jadi bisa saja dia menggunakan email yang lain, tapi nanti dalam video yang lain saya juga akan menjelaskan untuk membatasi email mana saja yang bisa mengerjakan Google Form ini atau mengisi Google Form ini. Oke, yang kedua adalah kita cek di sini, tambahkan status progress. Ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nanti ada di linknya di video ini di atas ya, nanti Anda lihat ya. Ini menambahkan progress test, dan yang paling penting adalah ini ya. Di sini ada pilihan jadikan Google Form ini sebagai quiz. Kalau Anda nyalakan nanti akan muncul di bawahnya ya. Di sini untuk nilai apakah Anda mau merilis langsung, jadi otomatis ketika peserta mengerjakan lalu dicek kunci jawabannya secara otomatis, diberikan skor atau nilai secara otomatis. Mungkin dalam waktu hitungan detik peserta akan mengetahui nilainya langsung otomatis ya. Jadi tidak ada campur tangan dari kita yang membuat Google Form ini. Kalau saya lebih memilih nanti setelah ada peninjauan manual dari kita ya. Jadi kita bisa saja mengandalkan kunci jawaban dan juga nilai, tapi juga kita harus mereview dulu, meninjau dulu apakah ada jawaban yang masih bisa benar atau salah, seperti itu. Ini respon dapat melihat apa aja pertanyaan yang terjawab, jawaban yang mana, dan nilai poin ya. Oke,
Kalau ini sudah dilakukan semua ya, Anda geser ke kanan, Anda memberikan tanda centang, lalu Anda simpan. Nah, kalau seperti ini biasanya akan muncul di sini. Email itu penting, email itu harus diisi karena sebagai bagian untuk mengirimkan hasil ya, mengirimkan skor atau jawaban yang benar kepada pengisi dari Google Form ini. Jadi ini harus diisi ya. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita coba masukkan dengan pertanyaan. Kadang-kadang banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah harus pilihan ganda, Pak? Tidak. Bentuk-bentuk pertanyaan sangat variatif. Bisa pilihan ganda, bisa teks singkat, dan juga bisa paragraf ataupun drop down. Itu tergantung Anda. Tapi memang untuk pilihan ganda, kunci jawabannya akan lebih mudah ya, karena tinggal klik jawaban yang mana lalu poinnya berapa. Tapi kalau untuk jawaban singkat atau jawaban dalam bentuk paragraf, Anda harus memberikan kunci jawaban alternatif ya, tidak hanya satu jawaban yang bisa menjadi jawaban yang benar ya. Oke, sekarang kita coba untuk kunci jawaban dalam bentuk pilihan ganda. Oke, misalnya seperti ini ya. Ya, dengan 3 jawaban cukup misalnya. Lalu setelah Anda membuat pertanyaan dan jawabannya, sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus menggeser ke kanan menjadi wajib diisi. Yang kedua adalah kita mengeklik yang tulisan kunci jawaban ini. Oke, nanti muncul yang mana jawaban yang benar, Anda berikan tanda ya. Lalu setelah ini muncul sudah ada ya, lalu Anda berikan poin. Ini poinnya berapa? Misalnya 2 ya. Nanti akan muncul tanda centang di jawaban yang benar. Kalau ini sudah selesai, Anda klik selesai ya. Lalu misalnya saya buat yang kedua, misalnya seperti ini. Nah, sama ya, kunci jawabannya poinnya 2. Sekarang kita coba untuk pertanyaan dalam bentuk esai atau pilih jawaban singkat atau paragraf. Misalnya di mana Anda tinggal ya. Sini di mana dia tinggal misalnya ya. Oke, sudah. Seperti proses yang pertama tadi, yang ini kita coba tambahkan kunci jawaban. Kita klik dulu ini wajib diisi, jangan lupa tambahkan kunci jawabannya. Nah, di sini agak berbeda. Kunci jawaban yang dimasukkan dia harus diklik di sini, tambah masukkan jawaban. Anda tambahkan di sini misalnya Depok ya. Kalau ada pilihan jawaban alternatif, Anda tambahkan saja di bawah Depok. Misalnya Jawa Barat ya. Oke. Ini sudah selesai, simpan. Jangan lupa tambahkan poin, misalnya sini 5 ya. Lalu selesai. Oke. Ya, ini contoh yang saya buat ada 2 saja cukup. Bisa juga digunakan untuk mungkin saya tambahkan 1 ya. Pak, dia pergi. Ya, misalnya saya ganti untuk jawaban paragraf di situ ya. Seperti tadi di wajib diisi. Oke. Kunci jawabannya tambahkan. Ya. Ya, ini saya berikan 2 jawaban alternatif ya, agar bisa terdeteksi semua. Nanti kita lihat seperti apa ya. Simpan, poinnya 5. Oke, kalau ini sudah selesai ya, ada 4 contoh pertanyaan. Coba kita lihat ya. Di sini akan muncul total point. Total point ini artinya poin yang sudah kita berikan untuk keempat pertanyaan ini ya. Jadi di sini tadi 2 poin, ini juga 2 poin, lalu ini 5 poin, lalu ini 5 poin ya. Jadi totalnya 14 poin. Nanti akan muncul di kanan atas. Ini juga untuk mengecek ya, bahwa oh ternyata bobotnya atau skornya sudah benar.
Kalau jumlahnya berbeda dengan yang Anda inginkan, tolong Anda cek lagi di dalam pilihan jawaban yang ada. Oke, sekarang kita coba preview. Perhatiin jauh di sini. Seperti biasa ya, perhatiin jauh itu kita klik di bagian atas yang kedua ya. Oke, kita lihat di sini harus diisi alamat email. Oke, kalau misalnya tadi saya isi bakso, seperti ini ya, isi bakso, tempe, misalnya Depok, ya malah. Oke, kita kirim jawabannya. Nah, di sini sudah ada sebuah pesan ya, bahwa tanggapan Anda telah direkam. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Sini ya. Akan muncul di respon. Seperti ini bentuknya. Dan kita lihat di sini skor yang didapatkan oleh orang ini adalah 2 saja dari 14 poin yang ada. Oke. Jadi di sini ada skornya dari 14-2 dan ini belum dirilis. Dirilis artinya belum dikirimkan kepada pengisi dari Google Form ini. Kalau Anda mau rilis langsung bisa klik rilis, otomatis akan terkirim ke email dari peserta atau orang yang mengisi Google Form ini. Kita lihat di sini ada statistiknya juga. Ini jawaban yang benar apa? Bakso benar. Ini salah ya, harusnya isinya bakso. Tanggapan yang benar adalah ini ya. Dan ini. Oke. Kita lihat di sini. Dia menjawab seperti ini. Oke. Jadi itu adalah gunanya menambahkan kunci jawaban dan juga skor di dalam Google Form. Tujuannya tentu saja adalah mempermudah tugas Anda yang membuat Google Form ini agar tidak mengoreksi secara manual ya, dan tidak menghitung secara manual, karena nanti otomatis hasilnya, nilainya, skornya, jawaban yang benar atau salahnya akan tercatat dalam respon ini. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda menganggap video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa subscribe channel saya dan juga jangan lupa memberikan komen ataupun like pada video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.